mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan, oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14 dalam versi Bahasa Indonesia masa kini. Yesus sendiri menjadi sama dengan mereka dan hidup dalam keadaan manusia, supaya dengan kematiannya Ia dapat menghancurkan iblis. Renungan hari ini berjudul Hati Seorang Tuli, ditulis oleh Tim Gustafson. Sahabat ODB, untuk meningkatkan keahlian berbahasa isyarat, Leisa berkecimpung di dunia orang-orang tuli. Ia segera memahami masalah yang mereka hadapi. Kaum tuli merasa diabaikan oleh mereka yang dapat mendengar. Dituntut untuk membaca bahasa bibir mereka tanpa celah dan sering dikesampingkan dari kesempatan mendapat promosi dalam pekerjaan. Dalam acara publik kebanyakan juga dilangsungkan tanpa bahasa isyarat. Keahlian bahasa isyarat Leisa meningkat sedikit demi sedikit sampai akhirnya ia merasa nyaman bergaul dengan orang-orang tuli. Di sebuah pesta, seorang tuli sempat terkejut mengetahui bahwa Leisa dapat mendengar. Sebelum Leisa menanggapi, seorang teman lain menjawab dengan bahasa isyarat. Ia memiliki hati seorang tuli. Kuncinya memang adalah kerelaan Leisa untuk hidup di tengah dunia mereka yang tuli. Leisa tidak merasa perlu merendahkan diri untuk hidup bersama kaum tuli. Ia merasa tidak berbeda dengan mereka, kecuali dalam hal pendengaran. Yesus sendiri telah merendahkan dirinya untuk menjangkau kita semua demi hidup di antara kita. Ibrani pasal yang kedua ayat 9 berkata, Dia dijadikan sedikit lebih rendah daripada malaikat untuk waktu yang singkat.
Kristus menjadi sama dengan mereka dan hidup dalam keadaan manusia, supaya dengan kematiannya ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Dengan demikian ia membebaskan orang-orang yang seumur hidup diperbudak karena takut kepada kematian. Terlebih lagi, harus menjadi sama dengan saudara-saudaranya dalam segala hal. Dan dengan itu, ia dapat menjadi imam agung yang setia dan berbelas kasihan. Jadi apapun yang kita hadapi, Tuhan Yesus mengetahui dan memahaminya. Dia mendengar isi hati kita dan Dia selalu bersama kita setiap saat. Sahabat ODB, apa artinya bagi Anda bahwa Yesus pernah mengalami pergumulan yang serupa dengan yang Anda hadapi? Dunia siapa yang dapat Anda masuki untuk sementara waktu? Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas anugerah putra-Mu yang memungkinkanku masuk ke dalam keluarga-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur dengan genap hatiku, memasyurkan semua perbuatan-Mu. Aku bersuka cita karena Engkau-lah, ku memuji nama-Mu. 我也全心赞美我主我神，我也彰显你奇妙的功，我愿意在你里面欢乐高声唱，赞美你至高生命。Praise Thee, O Lord, with all my heart. I will show forth Thy marvelous works. I will be glad and rejoice. In Thee I will sing. Praise to Thy name, O Most High. Bersyukur